Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Berterima kasih kalau sampai hari ini, kami boleh terus ada dan kami boleh terus merasakan kasih setia-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu terhadap setiap kami. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun dan kami boleh terus diarahkan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tidak Bercela. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 1, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Jika hidup ini adalah kesempatan, maka hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya dan membawanya sebagai persembahan bagi Tuhan. Kita perlu memahami bahwa bahkan persembahan bagi manusia pun tidak boleh dilakukan sembarangan, karena hal itu bisa menjadi penghinaan bagi orang lain. Di kitab Maleakhi pertama, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan menyatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jika hal itu demikian bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Persembahan orang Israel bagi Tuhan diatur secara terperinci dan sangat tertib. Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa persembahan orang Israel haruslah keluar dari hati yang sukarela. Imamat 1 ayat yang kedua tadi berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kata apabila di dalam kebenaran ini menegaskan atau menitik beratkan kepada satu perkara, yaitu mempersembahkan itu harus lahir dari hati yang rela, bukan karena terpaksa atau dipaksakan. Kemudian persembahan tersebut haruslah berasal dari satu bentuk hewan yang tidak bercela, agar dengan demikian persembahan orang Israel menjadi berkenan kepada Tuhan. Kitab Imamat 1 ayat yang ketiga yang barusan kita dengarkan menegaskan, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi bukan tentang berapa besar hewannya, atau berapa banyak yang dia persembahkan, namun cacat atau tidaknya itulah yang menentukan perkenanan Tuhan atas persembahan kita. Dalam kebudayaan kita hari-hari ini, tentu kita tidak lagi membawa kambing lembu sebagai persembahan bagi Tuhan. Namun ada satu jenis persembahan yang bahkan didorong oleh firman Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita sendiri. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh dan hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Namun seperti apakah
tubuh dan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Roma 12 tadi kemudian meneruskan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mau berubah, sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Melalui hal ini, bukankah hal itu juga berarti pekerjaan dan usaha saya adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan? Rumah tangga saya juga adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Demikian juga dengan segala aspek hidup saya, selama saya rela berubah oleh pembaharuan budi atau pola pikir saya, dan tidak menjadi serupa dengan dunia, itulah yang membuat hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Jika pola kerja dan cara saya berusaha tidak berbeda dengan dunia, mungkinkah hal itu dapat disebut sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepadaku, dan ajari aku berlaku jujur dan benar dalam usaha dan pekerjaanku. Amin. Jesus loves you, and so do I.